وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اجمعين بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian pertama ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya menerima SK dari Bapak Dr. Haji Hasan Amir selaku pimpinan daerah Kota Palu, Muhammadiyah Kota Palu. Saya di-SK-kan jadi ketua panitia di masjid ini. Tapi setelah SK itu keluar, saya tidak pernah diwajahi imam satu kali pun dan tidak pernah talim karena saya sudah keburu pindah dan baru kembali. Kata pedali setelah SK-nya Bapak itu sudah 2 kali pergantian SK. Bagi saya tidak bukan masalah SK. Fungsi kita itu apa? Dibenahi tidak. Ini luar biasa hasil Muhammadiyah. Saya terkagum-kagum setiap kali saya masuk ke sini saya kagum. Aset tanahnya ini mahal ini Pak. Saya kira tanah di Suprapto ini mungkin sudah sekitar 3 jutaan sebenarnya. Karena saya tanah di Amadalan itu sudah ditaksir 5 juta semeter. Karena di depannya lagi itu jalan Jenderal Sudirman itu sudah 15 juta. Temanku ada yang tawar tanah 15 juta, dia yang membuat. 15 juta dia bilang dia yang membuat. Itu sana karena ada counter HP. Jadi itu wasit. Jadi subuh ini kita mulai dan berdoa kepada Subhanahu wa taala semoga masjid ini melahirkan ulama dai. Melahirkan ulama dai dan saya secara pribadi menerima pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu tidak bisa saya jawab serentak ketika pengajian, tapi minimal pertanyaan ditampung sama Pak Dalil. Karena alhamdulillah di belakang saya ini ratusan profesor, bukan saya sombong Pak, ratusan profesor. Profesor ahli di bidangnya, termasuk mufti di Mekah. Mufti di Mekah, temanku ini mufti di Masjid Haram Mekah sudah 30 tahun. Karena tidak berapa tahun ketika kami selesai LC tahun 93, sekarang sudah 31 tahun. Beliau langsung diangkat jadi mufti di Mekah sampai hari ini. Ya sudah bukan 30 tahun, sudah lebih 20 tahun mufti di Mekah. Dan itu mufti Mekah bukan gampang. Itu ketika Anda sudah diangkat jadi mufti, berarti Anda dianggap ulama kelas dunia. Karena Anda akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang orang sampaikan seluruh dunia. Jadi saya bersyukur bahwa kita walaupun tinggal di Palu, koneksi kita sampai di Masjid Haram Mekah. Ada beberapa orang di Madinah dan alhamdulillah teman saya dengan teman kuliah di Madinah ini mufti di Masjid Haram Mekah dan ada juga mufti di Mekah di Madinah dan sudah dianggap sebagai muhaddisul Madinah. Muhaddisul Madinah ini memang dia kuasai betul hadis. Makanya ketika saya bertemu 10 tahun yang lalu dia heran. Dia bilang, saya kira kau sudah mufti di negaramu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, apa hebatnya saya? Kecerdasan dua pemuda kuliah sama. Bahkan kita pergi belajar sama saya. Nah ini teman saya dulu ini 3 kali sepekan dia jemput saya di kampus. Dia bawa saya berguru sama seorang syekh. Macam begitu. Hanya berdua. Muridnya cuma saya berdua dengan temanku. Tapi dia terus ilmunya. Makanya kata orang Arab, man sabat nabat. Mana siapa yang tetap dia akan tumbuh. Tapi karena saya jiwa pencuri ini pindah sana, pindah sini,
Jadi Ustaz, saya bilang kamu saya dengar menghabiskan waktu ngurus bisnis. Tidak juga kau jadi orang kaya, ilmu sudah hilang. Nah, ini betul. Jadi kali ini masih ini namanya taklim pemanasan ini. Mudah-mudahan masjid ini nanti suatu saat penuh. Dan ini masih kecil. Saya dengar temanku di Karanganyar, dia bilang, saya anggota pengajian ini sudah 30.000. Saya sudah memberi taklim 30.000 orang di Karanganyar, namanya Ustaz Syahudin. Pendiri pengasuh pesantren Ishkarima. Ini khususnya hafal Quran. Berapa sudah anggota pengajian? Dengan sudah 30.000 lebih. Saya ke Thailand, ke Patani, ke Jala, Songkla, saya keliling-keliling. Di sana ada ulama namanya Dr. Ismail Lutfi Jafakia. Ini pengajiannya bukan subuh. Pengajiannya jam 8 pagi hari Sabtu setiap pekan. Yang hadir itu dari 5 provinsi. Karena di sana provinsinya tidak terhalang seperti ini dekat-dekatan. Jadi anggota pengajian itu dari Songkla, Naratiwa, Jala, Patani, 5 provinsi. Datang mendengarkan pengajian dia per pekan, hadir sekitar 30.000 lebih. Nah, ini pengajian disampaikan oleh Dr. Ismail Lutfi Jafakia. Dan materinya itu tematik. Jadi apa yang isu paling hangat yang mau dibahas maka dia bahas. Nah, jadi awal-awalnya juga pengajian untuk pemanasan seperti saya, pemanasannya ini sudah cukup lama di Masjid Halimah, sudah lebih 3 tahun. Seingat saya sudah lebih 3 tahun. Dan waktu itu kita mau kembangkan Al-Quran, tapi hati ini bukan jangan tersinggung pengurus Masjid Al-Quran, bukan. Memang hati ini saya pikir ini masjid mau dibesarkan pengajian ini kayaknya tidak. Sama dengan orang bangun pesantren di pojok-pojok negeri, masukkan. Itu sehebat apapun manajemen itu tidak bakal berbesar, karena memang dia sudah mempersempit dirinya. Jadi anggota pengajian atau pesantren dibangun di gang itu biar hebat manajemen di situ ilmu bagus, tetap namanya ganti bisa berkembang. Tapi kalau mau berkembang, bikin lapangan yang luas. Sama dengan pengajian. Karena pengajian itu banyak faktor yang membuat orang itu senang untuk datang. Misalnya parkirnya luas, tidak seperti kalau di buat orang yang sakit lututnya seperti saya kalau sakit lutut, pura-pura saja saya sehat supaya jangan kelihatan sakit. Padahal sudah sakit lutut ini, naik lantai 2 kan begitu. Saya pernah sakit lutut Pak, naik asam urat. Bila saya mau pengajian di Al-Quran itu sakit lututku. Nah, ini kan yang kendala juga ini. Dan bukan hanya saya, mungkin ada juga bapak-bapak yang mendengarkan ceramah saya ini mengalami hal seperti itu. Tapi kalau di sini tidak ada halangan. Bahkan istri kita bilang, juga ada bilang itu, dibesarkan masjid, dibesarkan fasilitasnya Masjid Al-Haq. Istri sudah komentar ada WC-nya itu perlu diperbaiki Bapak. Perlu direnovasi WC-nya. Jangan cuma satu, dikasih bagus apa sih, kan semua bisa. Nah, jadi ini pengantar saya dulu ini, jadi kita betul mau menjadikan Masjid Al-Haq ini sebagai sentralnya masjid pembinaan Muhammadiyah. Nanti di sini sedikit ganti. Kalau manajemennya bagus, bisa saja setiap saat, mungkin sekali sepekan kita mengundang penceramah dari Makassar, mungkin dari Jakarta, tidak ada salah. Kemudian apalagi kalau banyak masuk pertanyaan sama padahal tutur ke saya, paling lama 3 hari jawabannya sudah keluar. Karena temanku bilang khusus kamu ini berapapun pertanyaan kami akan berikan jawaban yang pasti. Apalagi kita connect. Artinya bukan kan ada nanti itu jangan-jangan ini soal api wahabi itu tidak ada di sini Pak. Kita ini Quran hadis. Kan banyak tuduhan, jangan ini misalnya wahabi salafi.
Saya juga tidak suka itu dengan Wahabi yang suka membedakan orang. Sama kita bukan. Kita ini maaf, saya tidak ada kartu Muhammadiyah, tidak. Tapi ibadah sudah dari awal pas, tidak lagi kamu kelas atau institusi harus seperti itu memang. Karena dasarnya Muhammadiyah itu ingin kemudian agama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena ada juga orang mengaku-ngaku saja kembali kepada Sunnah. Tapi Sunnah mana yang kau maksud? Kadang-kadang hadis palsu juga dia bilang Sunnah. Nah, ini kan salah juga. Nah, tapi kalau kita ini berdasarkan kajian, jadi Bismillah kita mau besarkan pengajian Muhammadiyah ini Pak Iman. Di sini nanti akan keluar dai-dai, keluar dai. Apalagi kita ekspansi terus. Jadi di sini dulu dijadikan masjid percontohan untuk pengadaran Muhammadiyah. Amin. Dan kita lengkapi. Kalau memang suatu saat perlu pasang AC atau misalnya dipasangin ke cukup, saya sudah senang karena tidak lagi berkeringat. Nah, biasa juga masjid biasa saya baru tahu kalau itu sudah bercucuran keringat karena panas. Nah, jadi maklumat ini menguap juga sebagian karena panas. Jadi kemarin saya mohon maaf ini hari malam saya singgung di pengajian di Halimah. Nah, saya bilang begini, berapa kali saya ikut pengajian sepeninggal Haji Hasanuddin ini menunya itu merosot. Tapi saya bilang, saya kasih tahu istriku, berapa kali saya habis talim saudara saya berbusa-busa menuju talim sampai maghrib isya, menunya gorengan. Jadi bilang istriku, kalau gorengan itu sepertinya menunya orang kos, karena kos. Padahal kita ini sudah pimpinan, sudah guru, apa semua. Akhirnya saya bilang perlu dikasih. Saya bilang itu bukan kita punya maaf. Kritik diriku, kenapa kau tidak berbuat? Akhirnya alhamdulillah subuh Sabtu kemarin cepat-cepat saya ambil motor pergi ke Impres. Beli ayam, bikin kari ayam, baru beli lagi roti Maryam. Maka saya sampaikan sama jamaah di Halimah, inilah standar menu paling rendah, yaitu kari ayam dan roti Maryam. Ini standar paling rendah. Jangan lagi dibikin di bawahnya. Kalau di atasnya ini boleh kalero, mungkin sate kambing, gabuli, boleh ikan bakar. Jangan di bawahnya, jangan. Kita ini sudah pemikir, pelaku, masa habis kali gorengan di jalan. Sepertinya tidak ada jalan seperti yang kita hidup di jalan. Jamaah punya singgung, karena yang kusinggung diriku sendiri, bukan kau kusinggung. Nah, jadi semestinya memang kita ini gerakan kita dakwah kita ini gerakan sekaligus memotivasi supaya kita punya, sehingga semuanya punya berarti. Tidak nama ini disulap ini masjid, tapi kekokohannya luar biasa pada ini. Masjid ini sudah kokoh. Tinggal bagaimana yang sarang laba-labanya apanya semua. Tapi saya bilang sama yang kemarin, itu sudah berubah. Jadi Pak Daiman langsung katakan bilang pekan depan ayam kampung. Saya mau bilang kampung. Kemudian insya Allah saya setuju dulu. Saya akan membuat 3 ekor ayam. Yang penting kamu yang masak nasinya tidak apa-apa. Nasi kebuli dengan ayam. Bukan kita mengaji langsung bahas Quran, tetapi dari sejarah pertemuan Islam ini pernah pembesar itu menggunakan hanya langsung ceramah, makan dulu, Pak. Jadi saya mau jadikan ikon di kota Palu ini, kalau ada orang suka makan enak subuh Ahad datang makan. Jadi mereka itu mau makan datang Halimah Ahad dan masuk asap subuh Ahad pasti ikannya. Dan saya memberi ide, saya siap. Padahal ini yang khawatir. Kalau hanya sate gulai ayam, kari ayam, kari kambing itu saya siap. Saya siap dengan di kambingnya, saya siap juga biaya insya Allah. Tinggal kita atur. Tapi lebih bagus lagi, setelah talim kita musyawarah berapa orang, intensi musyawarah. Kalau mengeluarkan ide saja tidak ada uangnya, tidak usah musyawarah. Ya kan begitu. Ini contoh ini hidup ini. Sebagai contoh falsafah hidup. Pernah suatu kali kawanan tikus ini resah.
Begitu ada anak tikus makin lagi terkam lagi oleh kucing. Akhirnya Raja Tikus mengadakan musyawarah. Sudah musyawarah, ada yang kata aneh dia bilang menurut saya supaya kita aman daripada kucing, saya usul bagaimana kita menggantung lonceng atau kering-kering gitu, apa namanya itu, kering digantung di lehernya kucing. Maka Raja Tikus mengatakan ar-ra'yu shawab walakin man yu'alliqul jaras. Idenya cemerlang, tapi siapa yang melakukan menggantung kering-kering di lehernya kucing? Ini banyak sekali yang terjadi. Suka sekali orang itu dimasukkan namanya panitia masjid. Menumpuk nama yang penting panitia masjid paling pengumuman. Panitia pengumuman tidak pernah menyumbang, tidak pernah sholat. Orang seperti ini tidak usah dikasih masuk. Karena ide di sini dibutuhkan ide dan gerakan, kan begitu. Ide dan action. Jadi kalau ada yang mengkritik, panas masih enak, sobat. Kalau panas kamu apa? Kan begitu. Jangan cuma mengeluh panas di situ taklim. Tapi kalau tiap pernah keluar uang, idenya cuma memang semua orang bisa beride seperti itu. Siapa sampai kita tersinggung. Saya membesar ini. Nah, istilah ijabah bisa membuat pengajian dihadiri, didatangi oleh masyarakat sampai 30.000 orang. Kami kita mau jadi masjid ini tumpah sampai di jalan sana oleh kami. Nah, saya coba ukurannya tidak besar, 12 kali 16. Sholat ketika tadi, tapi bukan setiap pekan taknya 2 kali sebulan. Tapi bila kita tadi 2 kali orang sholat, 2 kali orang sholat. Tidak muat. Padahal masjidnya sudah 12 kali 16, tidak muat. Kenapa? 2 kali orang. Karena banyak orang antusias. Materinya menarik, manajemennya menarik, dan servisnya memang menarik. Bayangkan di Bontang, kadang-kadang kita sembeli 2 ekor kambing. Kambing buatnya mahal. Nah, sekali-kali. Jadi kita musyawarah. Nah, saya katakan yang penting musyawarah siapa pelaksananya apa semua sehingga semua selesai. Jadi jangan lagi nanti lain kali ini kita jangan buat contoh. Jangan habis tali sudah berbusa-busa untuk tali begini, menyunya apa gorengan, tempe itu bukan juga tidak bersyukur, tapi kan bagus kalau apa namanya menyunya misalnya paling rendah nasi kuning, tapi ya nasi kuning telur, nasi kuning daging gitu. Setuju tidak Pak? Setuju ya? Boleh juga nasi kuning, tapi nasi uduk kuning, daging. Ayamnya bukan ayam potong, tapi ayam kampung. Kan begitu. Supaya kita separah. Jadi satu hak kata yang ingin saya katakan, orang Palu akan mengatakan mau makan enak, sebuah hak. Kau datang ke Masjid Al-Haq. Amin. Amin. Ya Allah. Kenapa Pak? Kalau kita bersatu ini gampang. Saya pribadi usul, saya akan berusaha. Sekarang kita ke bahasan ini karena suasananya masih suasana kemerdekaan. Raya 79 tahun merdeka. Apakah diri kita ini sudah merdeka daripada hawa nafsu? Apakah diri kita ini sudah merdeka dari tukang marah istri? Kita sahabat istri, betul tidak? Temuan orang lain tapi jalan karena ini dengan mengkodekasi bagaimana diri kita ini dari sifat-sifat buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas ini versi Nabi, bukan versi akademik. Versi Nabi, man dana nafsahu, orang yang cerdas itu hati-hati dulu. Kata Nabi yang cerdas adalah orang yang bukan nafsu. Kalau kita sekarang ini kadang-kadang tidak mampu tumbuhkan HP di mana-mana, di WC bawa HP, mau tidur HP terus, mau kali buka HP baca WA, bayangkan. Berarti tidak mampu kita tumbuhkan elektronik ini. Media ini memang bagus, tapi bagaimana kita tumbuhkan? Bagaimana kita tumbuhkan hawa nafsu kita supaya kita paksa bisa baca Quran minimal 1 juz 1 hari?
Nah ini gerakan dulu pernah, nggak tahu berapa lama, tapi situ hilang lagi. One day one juice, setiap hari satu jus, tapi berlalu tidak lama di situ hilang. Jadi katanya orang polisi mah kalau kayak mana? Iya kan? Apalagi kita ini Pak, ini saran saya terlalu masuk di saya ini. Apabila umur kita sudah lewat 50 atau sudah sampai 60, usahakan aktivitas kita ini kita arahkan 70% ke akhirat, 30%. Ini harus ada. Bila umur sudah sampai 50, berarti ibaratnya itu keakhiran itu sudah hidup. Begitu bagaimana ya? Jadi semua aktivitas dunia kita ini, kegiatan kita ini diupayakan 70% sudah berarah pada akhirat. Nah itu orang cerdas. Tapi kadang-kadang orang sudah 50 umur masih cerita lagi mau tambah istri. Saya ketemu tambah istri, saya bilang ada dua teman ini, utang masih menumpuk, rumah masih kontrak, 50 sudah umur, selalu cerita istri. Mau tambah istri, sadar saya tegur, sadar tidak kok ini, utang masih banyak, rumah masih kontrak. Apa istri itu kalau dia cukup, terus tambah lagi istri? Ini namanya orang tidak tahu diri. Boleh tambah istri, tapi kalau kau sudah ada kelebihan hartamu sehingga kau kawinnya nanya orang, kau bisa bahagiakan. Ini yang pertama saja yang tidak bisa kubahagiakan, apalagi mau tambah istri. Sekalipun itu obrolan, tapi kan obrolan ada merupakan ungkapan hati bahwa otakmu itu bukan tentang kehidupan akhirat, kamu hanya memikirkan bagaimana bersenang-senang dunia. Saya ketemu teman-teman ini, rumah lalu cari pak, saya bilang susah tegur, mau maaf saya yang tersinggung Kau utang masih banyak, utang material belum bayar, rumahmu juga kontrak, masa aku pikir lagi poligami, nama-nama poligami. Jangan. Saya bilang kita ini hidup harus normal, sehingga menjadi contoh. Boleh ada temanku 4 istrinya, tapi saya baru cerita istri, coba itu Ustaz, 4 istrinya, tapi habis kawin dibikinkan istrinya rumah, berikan mobil CR-V. Bukan mobil second, mobil cash. CR-V 300 juta. Nah itu betul. Naik umroh, bawa istri 2, 1 pesawat, 1 hotel. Ambil apartemen hotel di Mekah, dekat Masjid Haram. Istri pertama sini, istri kedua sini. Oh, saya datang ke sana sih, Mas Bro biasa, Allah kasih kiriman saya bilang nih. Iya bilang, 2 istri saya bahas, jangan kira ada istri bertengkar karena kapasitasnya melebihi daripada apa yang dikatakan istri. Tapi kalau ini masih kontrak, poligami terus dicerita, ya urusan. Nah, jadi ini artinya ini kan. Kemudian kata Nabi, wal jahil orang dungu, orang bodoh, orang kayak ini yang sini bodoh. Yang tersinggung satu ibu baru saya memang bicara ke depannya bukan cara saya, karena yang saya sampaikan adalah hadis mereka. Keras hatimu keras untuk menerima kebenaran. Ini kan saya cuma membahas hadisnya. Yang bodoh kata Nabi anjalu. Kan bahasa jahil itu kalau bahasa ini ada bohong. Kalau kan bodoh. Siapa yang bodoh? Maka nafsu hawahu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maunya salah, mau salah, memperturutkan hawa nafsu. Wa tamanna Allah al-abadiyah dan harus berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ambil aja semua, singkat saja semua. Apa istilah Jakarta? Yang muda poya, tua kaya, mati masuk surga. Memang surga warisan nenekmu. Sehingga dia bisa stand di surga. Pada Allah Subhanahu memperintahkan ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di ayatina, kafir kufur dengan ayat kami, mengingat ayat kami. Sausli aras dan masukkan ke neraka. Kulama ladiyat dulu, setiap kali mereka terhaus berenang dan gaya dia itu ada.
pasti kami ganti dengan kulit yang lain. Oh, ternyata kulit ini yang paling merasakan. Coba kalau kita lihat di jadi rasakan sakit yang paling sangat itu ketika tegar ada yang kata sakit lubang kecil sempit dimasukkan selalu karet besar dikasih nafas tidak mau tembus ke kandung kami terpaksa ditarik angin disemprot air baru serut angin dan itu berlanjut lebih 2 jam. Saya biasa itu mungkin lama saya meninggal ini tidak dibius. Saya bilang ini sakit 2 jam sudah setengah mati begini. Ini di dunia bagaimana ya akhirat? Yang mana akhirat? Kata Allah. Ingat lagi akhirat orang-orang yang sudah ayat. Kau manusia pastikan masukkan mereka ke dalam jahannam. Kullama nabijat juluduhum setiap kali kulit mereka hangus saat badalnahum juludan gairah pasti kami akan ganti dengan kulit dia dukung agar mereka merasa menderita dan itu berlanjut orang kami selama-lamanya. Pak bayangkan apa artinya itu kemewahannya walaupun kita dikasih semua dunia ini 1 tahun saya sekitar neraka pasti bisa diganti. Inna Allah kana azizan hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi bijaksana ya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengelak daripada siksa. Tapi di akhirat tidak bisa. Karena hanya Allah hanya menjadi aturan yang sudah diputus yang tinggi dia harus tidak bayangkan. Dia permainkan betul hukum manusia sekarang ini membuat hukum sendiri dia alangkah sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena tidak tahu Allah Subhanahu. Saya sadar dulu dengan pertanyaan Dr. Salim Said. Salim Said itu Korea itu sekarang jadi negara industri. Mereka juga pernah jajah lama dan kemerdekaan itu beda 1 hari dengan kita. Kita merdeka 1945, Korea Selatan merdeka 1949, beda yang jelas beda. Tapi kenapa Korea Selatan sudah menjadi negara industri? Karena mereka ada yang hitam putih, tapi yang Korea Utara yang komunis. Maka Korea Utara telah selatan. Singapura kenapa maju? Singapura sama. Luasnya Singapura itu hanya 62.500 hektar. Karena luasnya hanya 625 km persegi. Lebih mahal kebunnya Prabowo pada pasangan Sumatera Barat. Kebunnya Prabowo di situ sawitnya 200.000 hektar. 200.000 hektar. Jadi 3 kali luasnya Singapura baru sama dengan kebun sawitnya Pak Prabowo, presiden terpilih kita ini sebentar lagi nanti. Ya, makanya dia bisa bayangkan orang berkali-kali pernah calon wakil presiden dia terpilih, calon presiden dia terpilih 2 kali, baru terpilih bukan sekali ya. Karena ada asetnya yang sama itu Pak, kebun sawitnya 200 hektar, bukan 200.000 hektar. Saya pernah bersama Nyanyi Sumatera. Singapura ini luasnya itu aku hanya 60.500 hektar, kan 1 kilometer persegi sama kan? Kalau dalam itu tambah 2 gitu, tambah 2. Oke. Nah, jadi kalau 625 kita tambah 62.500 hektar itu luas. Penduduknya dari kenapa Singapura itu menjadi negara paling maju dan paling tinggi tingkat per kapitanya hampir seluruh dunia? Karena Indonesia semua dia banyak. Karena dia takuti. Kalau saja dia takut, apalagi manusia. Kenapa orang raja Rasulullah? Kenapa? Karena jadi yang harus buat itu takluk ikatan dengan Rasulullah. Kenapa anak itu raja? Saya bilang, saya ini alhamdulillah sampai ini sudah pun tidak tinggal apa di sini. Kenapa? Karena aku bila mana pun orang datang ke sobat, jadi nggak ada keluar di sini nama ini enggak. Di mana pun. Ternyata Iman ini pernah belajar 2 kali kembali. Dia jadi orang besar. Tapi lancar bahasa Arab dan Inggris. Dia mengingat di bangku setiap saat saya berdua sama dia. Kita terjemahkan itu sering terjemah orang lancar Kak Sobat. Jadi situlah termotivasi saya ingin suatu saat saya juga sama seperti Bapak ini. Saya harus pulang.
Dia cerita tentang neraka, cerita begini-begini. Sedang saya susah akan gagal kan sampai Allah sudah 50 tahun tinggal saya pernah saya Rasulullah. Dan ini kita lagi merengki. Saya pernah berjalan kopi. Dulu habis. Dia orang nggak biasa itu. Pernah jaga setengah. Itu pak saya begini. Dia orang. Bukan hanya itu. Kita umum kasih minyak. Orang umum yang pasti. Karena dia tidak dalam hatinya ini. Padahal orang yang tidak sholat satu kali dalam hadis diambil hukuman 8 tahun akhirat. Sampai diambil hukuman, ya artinya dia diampuni oleh Allah karena dalam tidak meninggalkan sholat sekali akan dihukum oleh Allah 8 tahun akhirat. 8 tahun ini. Saya pernah menghitung sekitar 29 tahun hitungan ini. Kan satu hari kalau kita ke sana ini mau satu hari di situ, halaman itu tahun lalu kan tuh. Kita tidak sempat kuliah dan itu bulan satu. Tapi karena manusia ini bisa pergi kan tidak sahabat. Itu dia kan. Padahal kita bola balik mengantar jemaah umroh ini berangkat tidak sholat kembali sholat kan santai. Adalah apa? Boleh kayak dengan apa yang ibadah apa pernah melakukan jadi dipakai di usaha misalkan dia pakailah gelasnya itu sudah salin itu saya kami tidak yang orang pesawat sekali meremehkan dan bentuk nasi kalau tiba-tiba berbagai karena setengah masuk waktu subuh kan tidak perjalanan tiba-tiba pesawat itu pak akan akhir hayat apa tidak sholat yang terjadi rahmatnya Allah SWT jadi kata Nabi orang bodoh itu orang yang memperturutkan hawa nafsu karena Allah alamanya berangan selalu SWT masih Allah mampu sama teman saya kuliah Jakarta saya Madinah apa jawabannya salah satu sonal menurut mereka dalam dosa bilang bahwa ini pengasih penyayang kalau amanah tidak dari sisi ini saya karena itu tahu berada bisa dapat di mana tidak salah karena alasannya Allah kan hanya tidak mulai serahkan mungkin ke depan kita bilang kawannya jangan begitu kita bebas digontor dan tidak boleh ya boleh bebas jadi apa yang terjadi tidak pacar bayang dia kasih orang bukan dapat namanya saya pak dari mana apa kesung ini saya mencoba kita bebas kan jadi kadang-kadang lembaga pendidikan maka dikatakan oleh Abdul ada 30 sumber ilmu baru belajar ilmu banyak ilmu tinggi ada sekali kota bagus hati tidak agak tidak sekira jadi tidak dibaca dia mana bilang kita punya masalah yang bergizi pak ini baru kita sholat itu baru sudah melakukan cara otot katakan jadi nanti teman-teman kalau di hak di malam hak tubuh hati masih itu aja banyak kajian saya harus selesai saya melakukan ini saja khusus hak baru kita cara sepekan ini terima kasih mungkin kita bahas akidah sampai itu tergantung bisa saya coba kira dia harus kepakai sehingga aja tapi kalau kadang-kadang sih sampai sebagai penutup saya ini orang bicara saya bilang pelajaran buku ini kandungan itu 6.000 ayat 500 lebih ayat mau apa yang perlu kita saya mau saya tidak konsentrasi di kali jadi Allah SWT telah menentukan 1.600 lebih. Katakan 1.606. Tapi masa dia berapa kali ayat. Setelah itu ayat. Kemudian ayatnya ayat. Tapi kan kita lihat. Dari 600 ayat ini. Ternyata hanya 600 ayat. Hanya 100 ayat tentang yang bahaslah atau para nabi anbiya dematnya. Berarti kalau orang juga yang tahu berkhusus tadi ini pembahasan fikih hanya bukan semakin memahami sebenarnya harus dakwah
Ada sekali profesor doktor ilmu profesor ilmu bukan. Banyak orang sudah level profesor ilmu tapi bukan profesor amal. Demikian. Kalau Al-Quran itu bisa dipahami, ketika kita bergerak, apa amal usaha Muhammadiyah ini berkembang, maka saya berbangga setiap kali ada dosen dari datang. Saya sangat membanggakan Muhammadiyah. Kenapa? Saya katakan coba tunjukkan saya. Di mana organisasi sekaya Muhammadiyah dan sehebatnya. Saya Muhammadiyah ini didirikan oleh Madahlah. Sekarang usahanya berkembang berhenti. Didirikan tahun 11 ya. Sudah. Nah, sekarang mengelola 175 perguruan tinggi se-Indonesia. Puluhan ribu madrasah dan rapi. Jadi saya bilang sama teman-temanku dari sana, kalau kamu mau ini berhubungan lagi sama Muhammadiyah, karena ini organisasi sudah rapi. Tapi jangan kita bangga dengan Muhammadiyah, sosok Ahmadiyahnya. Apakah kita sudah juga mendapat tilas apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji? Ini yang jadi kalau kita kira-kira mengambil saja 10% atau persen dari Kiai Haji, kita akan bisa menggerakkan Indonesia Singapura menjadi pusat pembelajaran dakwah. Amin. Kita mulai dari masjid, alhamdulillah. Nah, jadi saya bersemangat ini Pak. Mudah-mudahan kita bisa menjiplak sedikit bagaimana kehidupannya Kiai Haji. Amal dalam ini kadang-kadang berutang karena urusan dakwah. Bukan urusan lain tapi urusan dakwah. Makanya berkembang. Kita coba di mana? Sekolah. Saya katakan sama saya tidak ada, saya bilang sama orang Saudi, profesor tidak ada bangga sama ini. Kenapa? Ya negara semua yang tahu. Kalau di sini organisasi masyarakat Indonesia ini, lewat organisasi Muhammadiyah mengelola 170 perguruan tinggi se-Indonesia. Mengalahkan jumlah universitas yang ada di Saudi. Negara saja tidak sampai 100 universitas yang tersebar di Saudi, tapi Muhammadiyah mengelola 175 atau 175 perintah. Jadi kita peranan sekarang ini tidak lagi membuat bangunan, tapi bagaimana kita mengisi, memberikan bobot untuk Muhammadiyah, termasuk memberikan bobot dengan taklim ini. Jadi kalau mau taklim di sini persiapan memang jangan lupa kalau di sini baca Fatihah tidak lulus kalau jadi imam. Malu-maluin. Karena ini kita sudah jalankan Masjid Al-Haq ini sebagai masjid untuk meluarkan kader-kader Muhammadiyah. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kalau tadi saya bilang tadi bersama hijrah dari untuk nasionalnya sebelumnya sudah ada di dalam bentuk pabrik akbar bersama dengan kedokteran di sini dari OIN Makassar, kemudian disusul oleh Ustaz Maulid Habib, tapi akbar SBR 1 di masjid, kemudian yang tiga adalah Dr. Sultan dari Madinah beberapa tahun lalu. Ini dalam ramadan subhanahu wa ta'ala kita mensyukuri festivitas seperti kita lihat, tetapi memang tingkat kesabaran untuk mengelola ini harus lebih tinggi dari pengelolaan upah. Kalau dilakukan kesabarannya 50%, di sini harus 75%. Kenapa? Karena di sini adalah proses pendidikan. Jadi ada plus minusnya. Proses pendidikan tidak bisa harus lebih harus ada apa? Ya, bisa dilapar di saku dan sakunya di dalam susu di dalam lagi. Jadi jangan sampai sekolah ya mainnya ini cuma di pasar anak SD main di dalam masjid ya. Jadi tentang memang ya seperti itu dulu kesabaran ya. Padahal ya ada yang sampai sekarang mungkin karena kecil hati belum pernah muncul gara-gara anak kunci pintu gerbang sudah maghrib belum juga dibuka. Jadi sampai marah jamaahnya ternyata yang bawa kunci ketiduran di kelasnya seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran di sini. Nah, spesifik dia. Tapi dengan kebersamaan kita, alhamdulillah kekompakan daripada taklim masjid, ya ada Pak Dr. Jamaluddin Arif, ada Pak Amboy Wakil Ketua, ya, Pak Artis, ya, dan lain-lain ya, jamaah kita yang di masjid ini luar biasa, sehingga terus kita akan berbenah
tadinya dispenser tidak ada, alhamdulillah dispenser. Jadi Pak kalau minum kopi silakan bikin sendiri. Terima kasih Pak Insinyur Nasir Abbas yang sudah berikan kopi Nusantara ya. Tapi dibikin sendiri Pak, itu gelasnya ada, dispensernya ada di luar, kopinya sudah ada, kopi saset ya. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan kontribusi konsumsi pagi hari ini ya. Ada 2 orang yang kontribusi nasi kuning, kemudian kontribusi minuman juga ya, berupa air mineral itu 5 dos pagi hari ini. Dan mic ini lagi mic ya, mic kita sudah kemarin jadi cambuk juga bagi kami, begitu mau tanya jawab mic-nya sudah ada, alhamdulillah kita sudah di mic wireless ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ngajar kita berjalan dan masjid ini akan berbenah. Di depan ini ada lampu sorot, tadi gelap, saya sendiri tadi kelewatan baru balik lagi ke sini karena lampu sorotnya ini mati dan perlu ahlinya ya, tidak bisa sembarang orang. Lampu sorot ini sudah otomatis kalau malam dia akan menyala sendiri, terus kalau sudah siang dua kali saya ambil. Oh iya. Bahasan tidak bisa. Kurang dia. Dia bilang ada yang dia Iya. membantu micu aja. Kami sampaikan ini agar kita tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Seperti kata Ustaz Judan tadi, tidak hanya memberikan ide, tidak hanya mengkritisi, tetapi bagaimana kita bisa berbuat untuk kebaikan bersama. Kira ini saja berkat Allah Subhanahu wa taala dan mari kita nikmati konsumsi yang telah disiapkan. Harapan kita ini lebih ke depan lebih meningkat lagi kalau nasi kuning supaya sampai ke Ustaz tadi. Mudah-mudahan kita bisa yang paling tidak seperti kambing lah. Tentunya butuh hasil musyawarah kita semua. Saya kira ini saja nasib kali Bapak Syekh ini Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takmir masjid